Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah, jumpa ya guys, bersama saya Ika Astriani. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi insomnia. Apa sih insomnia? Insomnia itu adalah gangguan di mana kita itu sulit atau susah untuk bisa tidur. Jadi istilahnya tuh kayak nggak bisa tidur, pengen istirahat, tapi kok nggak bisa-bisa gitu ya. Nah guys, bentar ya, kita lanjut. Sorry tadi dijeda guys. Jadi kenapa saya kok bahas tiba-tiba ingin membahas tentang ini, karena ada beberapa dari teman saya, teman dalam satu bimbingan kelas gitu, dia menderita yang namanya insomnia. Jadi sulit untuk tidur. Kalau dalam istilah, kalau kita gali ya di dalam konsep psikologinya, kenapa kok terjadi insomnia? Di dalam psikologi itu dikatakan orang yang mengalami insomnia itu adalah karena dia adanya penolakan akan proses hidup atau faktor usia gitu ya, dan juga perasaan bersalah atau takut, mungkin takut menghadapi hari esok, kepikiran mau bayar utang gimana atau apalah dan lain sebagainya, atau mungkin perasaan bersalah gitu karena mengambil haknya orang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kan ada sesuatu atau penumpukan dosa di situ gitu. Jadi pengen istirahat, pengen tidur tenang, sampai-sampai kan kadang ya orang yang dengan gejala insomnia yang pengen tidur gak bisa-bisa itu sampai dia membeli obat di apotik yang istilahnya kan obat penenang kayak yang bikin rileks otak dan tidur gitu. Sebenarnya mudah sekali. Jadi kita yang pertama kali penerimaan dan rilisnya itu dengan cara kita mengakui kesalahan kita. Apa sih, kalau kita misalnya berbuat kesalahan pada orang lain, mengambil haknya orang lain, kalau itu terasa berarti itu getaran, berarti Allah benar-benar ingin mensucikan kamu. Beda lagi kalau yang namanya istidraj gitu. Istidraj itu dia entah mau korupsi, mau ngambil haknya siapa kek, mau ngambil haknya temennya kek, mau ngambil uang rakyatnya kek, korupsi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka dia akan fine-fine aja, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena balasannya nanti adalah ketika di akhir zaman, ketika mulai dia masuk ke liang lahat, disitulah siksaan pertama sampai menjelang hari kiamat yang akan dialami oleh orang-orang yang zalim. Jadi seperti itu. Jadi orang yang insomnia ya bersyukur ya, kalau menurut saya pribadi harus bersyukur. Jadi kita harus koreksi diri, kalau misalnya ada perasaan bersalah, dengan siapa itu, dengan keluarga atau apakah dan lain sebagainya, atau kita punya unek-unek ya kita supaya untuk memperbaiki diri. Istilahnya kan bermusnasabah ya. Kalau misalnya zalimin orang juga enggak gitu kan, tapi berarti dia itu takut untuk menghadapi masa depan, kepikiran punya hutang juga enggak, tapi punya perspektif, istilahnya tuh mikirin tanpa dia sadar, dia berpikir ke depannya, aku ini mau seperti apa, mau gimana, seperti itu. Jadi dia takut, terlalu takut ya, istilahnya tuh kayak cemas, mengalami kecemasan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama yaitu kita dengan memaafkan dulu. Jadi rutinitas sebelum tidur itu kita maafkan semua yang punya salah pada kita, karena segala sesuatu itu kan atas izin Allah ya. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Jadi kita, ya Allah, ini darimu dan aku kembalikan padamu gitu kan. Aku yakin, aku tahu takdirmu yang terbaik untukku. Dan yang berikutnya, cobalah berzikir. Berzikir mengingat Allah. Berzikir sampai berapa ratus, insya Allah itu akan tidur. Istighfar ya, banyak istighfar. Kalau misalnya kak
saya kan non muslim gitu ya kan, ada ya kan teman saya kan juga nggak ini ya kan, juga ada dari berbagai agama juga ya. Jadi jadi guys, kalau misalnya dari non muslim gitu ya, bagaimana gitu kak? Oke, kalau misalnya kamu non muslim, terjadi insomnia, kamu jangan scroll scroll HP karena itu akan apa ya, tetap aktif gitu ya. Jangan tolong nanti supaya kalian apa ya, istilahnya dengarkan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran ini rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk agama Islam aja ya, karena seluruh dunia itu sejatinya emang Islam. Ada di awal-awal cerita ya, kalian dengarkan murotal Al-Quran seperti itu. Walaupun, tapi kak saya kan non muslim, tapi kak dengarkan saja. Kalian tidur, dengarkan saja. Kalian biarkan nggak bisa tidur ya, kalian ingat apa yang terjadi, terus kalian berusaha untuk merilisnya, apa istilahnya tuh, merelakan, mengikhlaskan gitu loh. Ya aku ikhlas ya Tuhan gitu, aku ikhlas ya Tuhan, aku ikhlas kejadian ini, aku memaafkannya gitu. Kenapa? Orang yang memaafkan itu dia adalah orang yang paling mulia gitu. Jadi kita itu kan manusia itu banyak dosa gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita merasa aku punya salah apa sih ya Allah, kok ujianku sebegitunya gitu sampai insomnia kalau terus menerus seperti itu, nanti dia akan mengalami vertigo seperti itu ya, karena kurangnya tidur gitu, pusing dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan vertigo juga guys. Jadi cara mencegahnya ya dengan cara tadi, yaitu terapi dengan audio Al-Quran. Yang pertama, untuk muslim itu saya sarankan berzikir, istighfar ya, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Coba aja sampai 1000 istighfar ya, 1000 kali astagfirullah. Kalian lihat kalau kalian punya apa, tasbih digital itu, kalian gunakan tasbih digital ini. Jadi sampai 1000 kali seperti itu ya. Jadi bagaimana? Insya Allah akan apa ya, otak itu akan relax dan nanti akan tidur dengan sendirinya seperti itu. Kalau saya pribadi alhamdulillah jarang ya yang namanya insomnia itu. Jadi insomnia itu kita emang benar-benar apa ya, supaya kita itu banyak-banyak mengingat apa ya, nikmatnya Allah seperti itu, kita menghitungnya gitu. Jadi ketika kita ini nanti akan mengalami ini sendiri, nanti kita akan tidur lelap. Selamat mencoba teman-teman. Karena apa, bukan saya nggak pernah ya, pernah di suatu ketika ya, karena ada di, kan saya apa ya istilahnya itu, kayak pengembara gitu ya, gimana ya pengembara ya, soalnya kan saya kan ngajar, punya tugas belajar dan mengajar gitu kan, mengajar Al-Quran gitu ya. Jadi saya itu ketika asrama dan tesan itu kan kita ada pindah tempat, dari Jawa Timur terus ke Jawa Barat, kita ke Jawa Timur lagi, beda tempat lagi, misalnya di Jombang atau bahkan di Kertosono seperti itu kan ya. Nah itu nanti pernah karena tempat baru ya, tempat baru asing yang nggak pernah ini, saya merasa kayak kok apa, badan terasa nggak enak gitu ya, terus kayak nggak bisa tidur gitu ya, pengen tidur padahal besok kita ada deadline, kita punya ini ya. Jadi gimana sih, jadi waktu itu saya ingat pesannya apa tuh istilahnya itu, pesan dari pengurusnya itu bilang seperti ini, kalau kalian tidak bisa atau sulit tidur, coba deh zikir 1000 kali seperti itu. Dan alhamdulillah menurut saya, kalau saya cek di tasbih digital saya nggak nyampe 1000, paling 100 lah.
atau nggak nyampe 100 itu udah hilang gitu ya. Jadi awalnya kan emang nggak bisa gimana ya, jadi dicoba praktekkan istighfar eh, 1000 kali. Kita niatnya kan 1000 kali, tapi entah sampai di mana nanti resistansi otak kita ini nanti akan mengalami penurunan, rileks, karena insomnia itu otak kita itu sedang aktif gitu. Yang namanya aktif gimana sih ya, gak mau tidur gitu, orang lagi aktif gitu, gimana disuruh istirahat kan gak mau. Jadi ya dengan cara berzikir, terus atau enggak untuk yang di luar non muslim ya, kalian bisa dengan cara itu tadi, mendengarkan audioterapi yang Al-Quran. Sebaik-baiknya audioterapi adalah Al-Quran ya, apapun jenis ini kalian, apapun agama kalian, Al-Quran bisa kalian dengar, karena itu firmannya Allah, itu firmannya sang penguasa alam jagat raya ini, seperti itu. Jadi bisa dicek, bisa apa, itu akan merelaksasikan otak kalian. Jadi otak kita akan mengalami relaksasi, terus sehingga akan mudah untuk tidur dan bisa istirahat dengan nyenyak. Selamat mencoba ya kawan-kawan, karena saya juga pernah, kan nggak cuman saya aja ya, saya kan dikasih tahu oleh pengurus saya, coba kan nanti kalau kalian nggak bisa tidur, ini kan tempat baru kalian, dan mungkin di situ ada yang emang tempat-tempat angker gitu ya, emang ada guys. Jadi dunia gaib itu kayak dunia jin itu kan ada ya. Saya percaya akan keberadaannya. Jadi ya semuanya sebagai orang Islam kita harus percaya akan hal itu gitu kan. Jadi ya kita harus berlindung sama Allah. Jadi ketika kita, kan pengurus ketika datang ke tempat itu, pesan beliau seperti itu saya amalkan. Bukan saya, cuman saya aja ya, tapi teman-teman saya juga gitu. Teman-teman saya yang nggak bisa tidur, kan awalnya kita ngobrol gitu, oh ih nggak bisa tidur nih, masa kita mau terus-terusan cerita, kan nggak juga. Kalau terus-terusan cerita itu namanya begadang gitu kan ya. Kita udahlah gitu, emang kita tidurnya barengan dengan teman-teman. Emang beberapa orang ini, saya dan teman-teman nggak bisa tidur, terus kita ingat waktu itu kan bercerita, ih nggak bisa tidur ya, iya gitu, kamu ngerasa nggak begini begini begini, iya aku juga gini gini gini, ah udahlah masa bodoh, udah aku pengen tidur tapi nggak bisa, sama gitu kan. Keingetlah pesan dari pengurusnya, kalau kita nggak bisa tidur ya supaya kita amalin zikir, jadi istighfar ya sebanyak-banyaknya. Jadi kita saya niatnya baca 1000 kali ya gitu kan. Ada yang sampai 100 teman saya itu, kalau saya nggak tahu berapa ya, kurang lebih 100 mungkin ya, apa nggak nyampe 100 udah tidur itu, udah tiba-tiba sudah bangun itu udah ya jam 3 malam, waktunya kita sholat lail ya. Jadi seperti itu teman-teman, bisa dicoba ya, semoga ini juga bermanfaat. Faktor secara psikologinya yang saya pelajari, karena saya kan juga ada ikutan kelas seperti itu ya, psikolog itu. Jadi insomnia itu kalau dalam psikologi yaitu perasaan bersalah, perasaan takut atau cemas akan sesuatu gitu ya. Ada yang kalian cemaskan, ada yang kalian khawatirkan, seperti itu. Jadi cobalah istighfar. Istighfar dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah, 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 astagfirullah gitu kan, sebanyak-banyaknya yang kalian mampu. Kalau pengurus saya itu coba deh istighfar 1000 kali, itu nggak nyampe 1000 dijamin udah tidur nyenyak gitu. Atau enggak, kalau misalnya saya kan non muslim kak gitu, coba aja dengarkan apa, bacaan Al-Quran yang paling merdu gitu, audio terapi dengan Al-Quran itu insya Allah juga bakalan tidur dengan sendirinya ya. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat dan bisa diterima ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya punya salah-salah kata. Oke, dadah.